menjadi persekutuan yang benar-benar menyenangkan akan hatimu. Semua orang yang mendengar di sekitar ini semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap hamba-Hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau di pagi hari ini, Tuhan telah mempercayakan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, biar senantiasa Tuhan menguasai
puji-pujian dari seluruh kaum pria yang ada. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Haleluya. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian yang sudah dibawakan oleh seluruh kaum pria yang ada. Haleluya. Kita masih akan memuji Tuhan di saat pagi hari ini. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, satukanlah hati kami. Haleluya. Untuk memuji dan menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya.
Sebagian dan isi kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap kehidupan kita, hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Hallelujah.
menggantikan kami. Harusnya kamilah yang dihukum oleh Tuhan, tetapi Engkau mengambil alih tempat kami Tuhan. Engkau merelakan nyawamu untuk kami Tuhan. Bahkan di saat kami masih berdosa, Engkau mengangkat kami Tuhan. Kami bersyukur luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh kasih setiamu, oleh kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Sehingga ketika kami memutuskan untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahkan kami merasa itu tidaklah cukup untuk syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan lagi beri bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya ini yang mampu dapat kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk kami duduk diam, belajar di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Tawan hati pikiran kami Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami semua di hadapan Tuhan. Kami tahu ketika kami duduk diam belajar firman Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu penghulu di udara, roh-roh jahat yang ingin menggagalkan, bahkan ingin mengalihkan konsentrasi kami dengan segala macam caranya. Oleh karena itu kami sehati, kami ikat, kami patahkan, kami usir itu di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, bahkan keluar dari hati dan kehidupan kami. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja leluasa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu ini sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Kita sudah menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita bisa berikan kepada Tuhan, karena kalau kita mau belikan rumah, mau berikan mobil kepada Tuhan, Tuhan yang aja pakai itu rumah, mobil, ya kan? Karena Allah itu roh. Sebab itu pujian dan penyembahanlah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kehidupan kita ini, kehidupan yang kita serahkan kepada Tuhan, itu menjadi persembahan yang lebih daripada segala-galanya. Puji Tuhan, dan oleh sebab itu kita juga sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini butuh tuntunan Tuhan. Kita sudah memberi kepada Tuhan dan kita juga butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu pada kesempatan ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Kita berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama ketiga ayat tersebut. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Dalam hitungan ketiga, dalam nama Yesus, 1, 2, 3.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan lebih fokus pada ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mungkin di antara kita sudah nonton di televisi, ada seorang perempuan ketika perlombaan atau event MotoGP, merupakan momen yang atau event yang sangat besar, event internasional. Nah, sebelum acara dibuatlah sirkuit tersebut di aspal, karena harus memenuhi standar internasional. Nah, ketika dibuat, ya namanya di Indonesia kan seringkali hujan. Kalau pas sementara pengaspalan, hujan, kualitasnya akan tidak baik, tidak bagus. Oleh sebab itu Indonesia ya masih percaya dengan hal-hal mistis. Ya, sebagian daripada orang-orang Indonesia masih percaya mistis. Akhirnya dipanggillah seorang pawang hujan. Perempuan itu bernama Rara. Puji Tuhan. Wah, pokoknya pas sementara mau beraspal, dia bawa itu kendinya atau apanya itu, dia pakai bajunya, dia bawa sesajen juga di tempat pos, dia langsung dia keliling itu sepanjang sirkuit itu. Dia langsung begini. Yang uniknya saudara-saudara, orang sangat menantikan pertandingan MotoGP. Mau lihat ini pembalap-pembalap internasional yang wah luar biasa. Ini putarannya begini, wah belokan. Tapi justru sebaliknya berita internasional lebih menyoroti Rara itu dibandingkan MotoGP, saudara-saudara. Orang sampai tertawa-tertawa karena apa? Luar biasa Indonesia ini. Biar pembalapnya kalah, tapi itu perempuan pawang hujan yang menjadi sorotan luar biasa. Banyak orang di mancanegara komen-komen luar biasa, emang dahsyat Indonesia. Jadi selama pengaspalan itu, dia itu bekerja 21 hari. Saya perlu jelaskan supaya kita paham gambaran tentang apa yang kita akan pelajari pada saat ini. 21 hari dia kerja, sementara pas pengaspalan, bahkan sebelum acara itu, karena dia ditugaskan untuk menahan hujan atau mengalihkan hujan. Ya memang dia juga dibantu oleh Badan Meteorologi dan juga oleh TNI, karena TNI punya zat-zat kimia yang bisa ketika dibuang di atas itu bisa menahan, artinya hujan itu mungkin awan embunnya akan pindah seperti itu. Ya. Jadi dia 21 hari kerja, sebelum acara juga dia kerja melakukan ritualnya. Bayangkan saudara-saudara, satu hari gajinya dia 5 juta.
Jadi kalau 21 hari dia kerja 100 juta. Jadi kalau siapa yang suka mau dapat duit banyak, jadi pawang hujan. Jadi pawang hujan. Nah, ini sesuatu yang bagi kami ya saudara-saudara, terus terang bagi kami hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, jadi pembicaraan ini. Kalah kita. Gembala-gembala sekarang kalau berdoa, coba tes sekarang, baku adu jo. Wah, tidak bisa. Sehingga ini menjadi perenungan saudara-saudara. Bagi kami hamba-hamba Tuhan, bahkan ya bagi kita semua. Kita belajar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini ada sesuatu hal yang bagi mereka mampu melakukan hal itu. Sehingga pertanyaannya, apa benar mereka punya kekuatan, mereka punya kemampuan? Apakah kekuatan mereka lebih besar? Ya kan itu timbul pertanyaannya. Mungkin bukan hanya keyakinan kita saja, keyakinan yang lain. Agama-agama lain mungkin juga bertanya-tanya, bisa sebegitunya ya, bisa seperti itu kemampuannya. Ya, walaupun ya mungkin itu hanya kebetulan saja. Karena memang sebelum acara katanya hujan dulu. Tapi karena memang bersemangat itu, Rara itu, ya ini kan sebenarnya pelajaran bagi kita. Karena semangat biar hujan, tapi dia yakin, semakin hujan semakin semangat dan bersungguh-sungguh dia. Dan pada akhirnya betul, sebelum semua mulai berhenti tuh hujan itu, sehingga orang berhura-hura, luar biasa. Nah itu tadi pertanyaan, apa betul dia punya kekuatan, punya kemampuan yang lebih besar? Dan menjadi pertanyaan, apakah kita dalam kekristenan juga mampu menunjukkan kekuatan besar dalam kehidupan kita? Ya makanya saya katakan ini jadi perenungan. Kalaupun demikian, ya memang kalau kita lihat bahkan dalam Alkitab saja kan ada. Ketika Musa Tuhan utus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir kan, ketika Musa melakukan mujizat, orang-orang yang berilmu juga di Mesir mampu melakukan hal itu. Tapi menjadi pertanyaan, kalaupun mereka bisa melakukan hal demikian, sedemikian besar, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa? Nah oleh sebab itu, ketika kita melihat ya, ketika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh pawang hujan tersebut, si Rara, tidak ada nama Rara kan di sini ya, si Rara itu, kita perhatikan bahwa apa yang dilakukannya itu punya tujuan. Ya kan tujuannya apa? Ya tujuannya bukan sekedar tadi saya katakan dia dapat gaji, dia dibayar dengan bayaran besar 100 juta lebih. Negara loh yang bayar, BUMN bayangkan yang bayar dia, ya kan? Ya, nanti mohon diklarifikasi kalau tidak seperti demikian informasinya. 100 juta lebih, tapi bukan cuma sekedar uang, tapi lebih daripada itu tujuannya dia adalah apa? Supaya acara tersebut berjalan lancar, tidak ada gangguan. Karena kalau ya hujan, basah, banjir ya tidak akan jadi ya kan. Supaya lancar, tidak ada gangguan, berhasil Indonesia melaksanakan event besar, event internasional. Jadi tujuannya bukan untuk dia dapat uang, tapi tujuannya lah untuk bangsa dan negara. Itu pasti. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini dua hal ini yang kita akan lihat. Makanya ketika kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia juga. Elia ini pawang hujan, saudara-saudara.
sama pawang hujan. Elia ini manusia biasa, bukan berbeda dengan kita. Dia sama seperti kita. Kemudian dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Tadi saya katakan kita belajar dari si pawang hujan itu, si Rara. Tapi bukan kita belajar jadi si Rara, bukan. Maksudnya belajar dari apa yang dia lakukan sehingga bisa terjadi demikian. Ya kan? Nah, itu sebenarnya bukan hanya dia. Tetapi kita di sini bisa melihat bahwa Elia juga ketika melakukan sesuatu dalam hal ini adalah dia menahan hujan, bukan hanya 21 hari. Berapa? 3 tahun 6 bulan. Berarti Elia lebih jago daripada si Rara. Ya kan? Tadi kan saya katakan, wah, coba orang tes. Orang kan hamba-hamba Tuhan, ya kan? Coba. Orang kan sudah diberikan kekuatan, kuasa oleh Tuhan. Coba. Wah, yang lain cuma nyengir. Jangan, mau bikin malu nanti. Mau bikin malu, mau ron ini dari stasiun ke Girian bolak-balik, berdoa, berteriak. Hujan, deti. Kaki hujanan basah bikin malu nanti. Jangan, sudah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kita belajar dari Elia. Elia ini ketika dia menahan hujan, dia punya tujuan. Dia bukan cuma sekedar wah mau menunjukkan spektakuler kekuatannya dia, bukan. Dia bukan hanya menunjukkan wah dia hebat luar biasa. Dia kan dikatakan manusia biasa. Tetapi sesungguhnya apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi dia punya tujuan. Tujuannya lah untuk kepentingan Allah. Kenapa saya katakan kalau kita belajar dengan baik apa yang disampaikan dalam 1 Raja-Raja pasal 18, kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal 18 pasal 17 dulu, sudah. Pasal 16. Kita bisa lihat di ayat 29 sampai di ayat 34. Saya akan jelaskan. Jadi di pasal 16 ini seorang raja bernama Ahab, raja Israel. 20 tahun dia memerintah, dia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dia membuat berhala, kemudian dia menyembah, dia buat kuil berhala, kemudian dia buat patung Aserah. Wah, firman Tuhan bilang dia melakukan lebih jahat daripada yang sebelumnya. Jahat. Nah, bahkan selain peristiwa itu juga, selain kejahatan Ahab, kemudian ada seorang bernama Hiel, orang Betel. Di ayat selanjutnya nanti bisa baca. Ada seorang yang bernama Hiel, dia adalah orang Betel, di mana dia membangun kembali kota Yeriko. Padahal ketika Yosua telah mengalahkan dan menghancurkan kota Yeriko, kan waktu Yosua berkeliling bersama dengan bangsa Israel, ya kan, hancur tembok Yeriko, runtuh kota tersebut. Yosua bilang begini, terkutuk orang yang membangun kota Yeriko dengan membayar nyawa anaknya yang sulung. Dia akan meletakkan dasar kota Yeriko, dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, dia akan memasang pintu gerbang Yeriko.
Jadi Yosua bilang terkutuk kalau ada orang lagi yang membangun ini kota Yeriko. Karena Tuhan sudah hancurkan ini kota Yeriko. Tapi kalau ada orang yang mau membangun kota Yeriko, kalau dia mau meletakkan dasar kota Yeriko, bayarannya nyawa anaknya yang sulung. Kalau dia mau pasang itu pintu gerbangnya, kan kota kan ada tembok, kemudian ada pintu supaya mau masuk. Pintu gerbangnya itu kalau mau pasang, bayarannya nyawa anaknya yang bungsu. Dibangun pada saat itu. Nah, sehingga dengan peristiwa-peristiwa itu Tuhan marah, sakit hati Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang kepada Elia, Elia, bilang, berhenti itu hujan. Akhirnya dia bilang, walaupun di teks-teks itu tidak tersampaikan, tapi di pasal 18 supaya kita meyakini, di ayat 18 ayat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Tuhan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Jadi ini Elia ini menahan hujan ini, bahkan menurunkan hujan itu bukan cuma asal-asal, tapi Tuhan ada suruh. Tuhan ada suruh. Tuhan yang perintahkan, dan demi kepentingan Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Seringkali kan kita ingin meminta sesuatu, ingin melakukan sesuatu, tapi firman Tuhan pada kesempatan ini, kalau Elia bisa, kenapa Elia bisa? Karena dia melakukan untuk Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan. Dia Tuhan perintahkan, Tuhan yang suruh dia. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar, kita mau bangun gereja yang besar, tujuannya harus adalah kepentingan Allah. Ada tujuan, ya kan? Sebesar apapun, kalau tujuannya Allah dan bersama Allah, itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, sekali lagi kita harus perhatikan apa yang menjadi tujuan. Ya kalau tujuannya Rara tadi, ya kan, Rara lagi. Kalau tujuannya Rara untuk bangsa yang besar ini, supaya apa? Bangsa ini tidak malu dengan pelaksanaan motor GP tersebut, ya kan? Dia punya apa? Punya niat yang baik bagi bangsa. Kalau dia tujuannya bagi bangsa, tapi kalau kita tujuannya adalah untuk Allah. Dan ya apa yang dia lakukan, ya ketika dia berdoa, kan? Ketika dia berdoa, kurang tahu ditujukan kepada siapa doanya itu, pada dewa A dan B dan sebagainya, ya, tahu. Tapi kalau kita punya tujuan dan kita berdoa, itu harus ditujukan kepada Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, maka apa yang ingin kita dapatkan itu untuk kepentingan Allah, dan apa yang kita lakukan itu kita tujukan kepada Allah juga. Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, tadi saya katakan bahwa dua hal yang kita soroti yang dilakukan oleh si pawang hujan itu, bahkan kita juga belajar dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Nabi Elia. Selain tadi tujuannya, di ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh. Jadi ketika dia mau mencapai apa yang menjadi tujuannya, jemaat Tuhan perhatikan, ketika kita mau mendapatkan apa yang menjadi tujuan, kita harus berjuang, berupaya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa akan mendapatkan? Berarti kan ada upaya, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai, meraih
apa yang menjadi tujuan kita. Nah, sekali lagi tadi saya katakan bahwa kita harus punya tujuan yang tepat, yaitu tujuan kita adalah Allah. Tetapi di dalam kita mau mencapai tujuan, kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu apakah? Entahkah kita ada program-program tertentu, ada perencanaan-perencanaan yang kita siapkan dan kita akan laksanakan. Tetapi semuanya itu harus kita lakukan dengan kesungguh-sungguhan. Dengan kesungguh-sungguhan. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Hana, suaminya bernama Elkana. Elkana ini punya 2 orang istri. Tapi jangan ikut tuh Elkana itu ke sini. Yang satu bernama Penina dan yang kedua bernama Hana. Penina punya anak, tapi Hana tidak punya anak. Mandul ini Hana ini. Kemudian karena Hana tidak punya anak, kemudian Penina ya mungkin mengolok-olok sehingga Hana sakit hati. Ya, manusia terkadang sakit hati, saudara-saudara. Tidak bisa dipungkirin bahwa manusia ketika mungkin ada orang lain berbuat sesuatu itu pasti sakit hati. Tapi bedanya Hana dengan kita, kalau kita sakit hati, jari bermain di Facebook. Kalau Hana langsung datang ke bait Allah. Dia berteriak, dia menangis terseduh-seduh. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dari jauh Imam Eli melihat, wah, ada seorang perempuan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia sudah sepertinya Imam Eli melihat, wah, so mabuk ini perempuan ini. Kemudian perempuan itu bilang, aku tidak mabuk Tuhan, aku sedang berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dia sudah bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan memberikan seorang anak kepadaku, maka ia kuserahkan kepadamu. Ya kan? Dan lahirlah anaknya bernama Samuel Lengkong. Saudara-saudara. Dari sini juga kita belajar bahwa dari apa yang terjadi dalam kehidupan Hana dan apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia mengalami masalah, dia tidak datang ke Facebook, dia tidak datang ke WhatsApp, dia tidak datang ke Instagram, apalagi dia tidak datang ke TikTok, tapi dia datang ke bait Allah, datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia serahkan seluruh masalah hidupnya, sakit hatinya kepada Tuhan. Ya, memang terkadang kan orang beda-beda. Kalau ada yang marah, merajuk. Ajak bercerita Sony mau. Ya kan? Tapi di sini kita juga belajar kepada Hana. Ketika dia mengalami masalah orang membuat dia sakit hati, dia datang kepada Tuhan. Ku datang pada salib itu, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Hanya di bawah kaki Yesus kita sentosa. Mungkin kalau kita senang rasa ngana dengar tuh kita ada bilang mat hati tetap. Tapi kalau kita serahkan itu di bawah kaki Yesus kita sentosa. Oleh sebab itu tadi sebenarnya yang ingin disampaikan di sini adalah ketika ada sesuatu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukannya dengan kesungguh-sungguhan.
Hana sungguh-sungguh. Dan kesungguh-sungguhannya itu ditandai dengan tadi apa? Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan sampai dia menangis terseduh. Itu tandanya dia sungguh-sungguh. Makanya kalau kita beribadah juga sungguh-sungguh pasti. Tadi Bapak Hok, luar biasa. Itu sungguh-sungguh, saudara. Ya walaupun ada juga begini diam, tapi sungguh-sungguh dalam hati dia semua. Ada ekspresi yang tersembunyi dalam hati. Itu sungguh-sungguh. Apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan kita beribadah. Kalau kita mau mencapai apa yang tujuan kita, yaitu kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau persembahkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita persembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan mencapai hadirat Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan ketika kita beribadah, ya kan? Itu salah satu hal ketika kita mau mencapai tujuan. Begitupun juga kalau kita mau mencapai tujuan kita mau mengikuti pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi, kita mau mencapai gelar sarjana. Kita mau mencapai tujuan kita untuk mendapatkan gelar sarjana tersebut, maka kita harus sungguh-sungguh kuliah. Banyak hal sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita mau berusaha, buka usaha, ya kan? Usaha kita semakin maju, berhasil, dan kita semakin diberkati. Kita lakukan dengan kesungguhan, ya kan? Semakin besar usaha kita, semakin diberkati. Dua hal ini sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita punya tujuan yang baik, dan ketika kita mau mencapai tujuan, kita lakukan dengan kesungguhan. Mau hidup kita berhasil, mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, mau hidup kita semakin maju di dalam Tuhan, kita harus punya tujuan sasaran yang tepat. Dan kita harus kerjakan itu dengan penuh kesungguh-sungguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan dari benar. Ku percaya Kau Tuhan yang maka kamu akan mendapatkan
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Mari kita berdoa. Haleluya. Kalau pawang hujan itu ketika dia mau melakukan sesuatu, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia berekspresi. Elia ketika diperhadapkan dengan satu persoalan bangsa Israel, Raja Ahab, di mana Raja Ahab sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Sebagai abdi Allah, dia punya tugas tanggung jawab terhadap Allah yang dia sembah dan dia layani. Allah perintahkan dia supaya melakukan sesuatu agar Allah dapat menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kalau kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan bagi kemuliaan nama, mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kita minta kepada Dia. Hanya daripadanya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepada
siap memberi, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengatakan korban persembahan. Kita angkat satu pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata